Amerika versus Cina perang dagang lagi. Gimana nih nasibnya Indonesia sekarang? Sekarang ini Donald Trump mau memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat dan berencana membuat kebijakan tarif impor yang agresif. Jadi yakin nih kalian masih mau berleha-leha? Pada kesempatan kampanyenya, Trump menyebutkan akan menerapkan tarif 10% pada semua barang impor dengan tambahan tarif khusus untuk barang-barang dari Tiongkok sebesar 10%. Lebih ekstrim lagi, Trump berencana mengenakan tarif 25% untuk barang-barang dari Meksiko dan Kanada jika mereka tidak memperketat keamanan perbatasan dengan tujuan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dan memulihkan industri manufaktur domestik. Selain itu, Trump ingin menghentikan impor barang-barang utama dari Tiongkok seperti elektronik, baja, dan farmasi, serta melarang perusahaan Tiongkok berinvestasi di sektor energi dan teknologi di Amerika Serikat. Cuma sampai saat ini, Tiongkok yang jadi sasaran empuk kebijakannya Trump masih belum memberi tanggapan langsung. Namun tetap kasih peringatan bahwa perang dagang ini tidak menguntungkan bagi dunia. Terus gimana nih nasibnya Indonesia? Bisa dibilang posisinya Indonesia sekarang ini lagi nggak aman-aman banget. Apalagi Indonesia baru aja bergabung dengan BRICS. Ya mau nggak mau kita harus terima kenyataan kalau nantinya bakal terkena dampak dari kebijakannya Trump. Kalau dilihat-lihat negara-negara anggota BRICS seperti Tiongkok dan Rusia memang menjadi target utama kebijakan proteksionismenya Trump. Tapi Indonesia masih dibilang aman, karena Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto bilang kalau Indonesia cukup siap menghadapi hal ini. Soalnya Indonesia udah biasa menghadapi tarif perdagangan dari Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga sedang mengantisipasi dengan bikin perjanjian dagang bilateral dan free trade agreement supaya tarifnya tetap rendah. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Maria Pangestu juga menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir. Menurutnya, posisi Indonesia yang bebas dan aktif memungkinkan negara ini untuk bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa berpihak secara eksklusif. Lagi pula, Indonesia juga sudah mulai mendiversifikasi perdagangan internasional dengan menggunakan sistem local currency settlement yang memungkinkan perdagangan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus selalu bergabung pada dolar. Makanya, biar hubungannya tetap stabil dan baik, Indonesia perlu memberi kepastian jelas terkait posisinya sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang. Dengan begitu, ketegangan bisa berkurang dan gak ada salah paham antara Indonesia dengan pihak-pihak seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, dalam situasi ini sebenarnya Indonesia punya peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan tokoh penting seperti Elon Musk. Tapi biar peluang ini benar-benar bisa dimanfaatkan, Indonesia juga perlu fokus memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Misalnya dengan menyederhanakan proses perizinan atau memastikan infrastruktur pendukung lebih siap lagi. Jadi nggak cuma menarik perhatian global, tapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Jadi menurut kalian gimana nih langkah Indonesia ke depan? Apakah kebijakan diversifikasi perdagangan dan kerjasama bilateral ini cukup buat lindungi Indonesia dari dampak perang dagang? Atau ada strategi lain yang harus dilakukan? Share pendapat kalian di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Digivestasi untuk update informasi menarik lainnya.